mutamassan wa mutamassan fahuwa mutamassun tamassun tamassa la tatamassa mutamassun mutamassun tawa'ada yatawa'adu tawa'udan wa mutawa'adan fahuwa mutawa'idun wa dhaka mutawa'adun tawa'ad la tatawa'ad mutawa'adun mutawa'adun tayamana yatayamanu tayamunan wa mutayamanan fahuwa mutayaminun wa dhaka mutayamanun tayaman la tatayaman mutayamanun mutayamanun talawama yatalawa mutalawuman wa mutalawaman fahuwa mutalawimun wa dhaka mutalawamun talawam la tatalawam mutalawamun mutalawamun tabayana yatabayanu tabayunan wa mutabayanan fahuwa mutabayinun wa dhaka mutabayanun tabayan la tatabayan mutabayanun mutabayanun ta'ato yata'ato ta'atiyan wa muta'aton fahuwa muta'atin wa dhaka muta'aton ta'ato la tata'ato muta'aton muta'aton talaqo yatalaqo talaqiyan wa mutalaqan fahuwa mutalaqin wa dhaka mutalaqan talaqo la tatalaqo mutalaqan mutalaqan tawaro yatawaro tawariyan wa mutawaron fahuwa mutawarin wa dhaka mutawaron tawaro la tatawaro mutawaron mutawaron tadawa yatadawa tadawiyan wa mutadawan fahuwa mutadawin wa dhaka mutadawan tadawa la tatadawa mutadawan mutadawan ta'anafa yata'anafu ta'anufan wa muta'anafan fahuwa muta'anifun wa dhaka muta'anafun ta'anaf la tata'anaf muta'anafun muta'anafun tasa'ala yatasa'alu tasa'ulan wa mutasa'alan fahuwa mutasa'ilun wa dhaka mutasa'alun tasa'al la tatasa'al mutasa'alun mutasa'alun tamala yatamalu tamaluan wa mutamalaan fahuwa mutamalikun wa dhaka mutamalaun tamala la tatamala mutamalaun mutamalaun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aja kayak belum makan lu.
Jawabnya apaan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan pengajian. Kemarin katanya ada yang puasa, benar? Siapa yang puasa kemarin? Udah maju sini. Loh, siapa lagi anak cewek yang puasa enggak? Anak perempuan udah malas. Lu biasanya puasa enggak, Bunga? Lu kemarin puasa bener? Ya udah nih, gua kasih. Aal gak usah lihat, kan udah dikasih 4.000 dari sore. Ya gak? Masih pelotat aja ya. Ini yang puasa. Udah gocengan aja biar buat jajan. Ya gak? Lu puasa bener aja. Oke. Ya udah 10.000. Boko kan masih sama Aldi duitnya. Iya kan? Ya udah gak usah ngeliatin, biasa aja dong. Ya. Oke. Lah udah cuma 2 orang. Ngaji sekarang halaman 100 yang bawah. Wa ayyakuna itu ya. Wa ayyakuna sahibuha al-muttasifu biha fil makna ma'rifatan. Wa ayyakuna, dan bahwasanya ada apa sahibuha, sahibul hal, yang mempunyai hal. Ada itu al-muttasifu, yang bersifatan biha dengan hal, fil makna, dalam makna. Hal itu kan sama dengan predikat yang melengket pada sahibul hal gitu loh. Ma'rifatan itu ma'rifat. Jadi simpelnya ya kemarin dibahas itu, sahibul hal harus ma'rifat. Nahu ja'a zaidun raqiban. Itu mirip contoh zaidun. Zaidun itu namanya fa'il, selain fa'il sebagai sahibul hal. Ma'rifat bukan? Apa yang ma'rifat? Alam, nama. Itu kan kemarin udah dicontohkan berkali-kali. Farokiban, maka bermula lafaz rokiban, khalun itu sebagai khal. Nakirotun, yang berupa isim nakiroh, khalnya berupa isim nakiroh. Waqi'atun, yang terjatuh, yang terjadi, ba'da yang terletak sama baik, ba'da tamamil kalami, setelah sempurnanya kalam. Itu rokiban. Wa sahibuha, dan bermula sahibul hal, yang mempunyai hal. Zaidun, itu lafaz zaidun. Wa huwa, dan bermula lafaz zaidun. Ma'rifatun, itu ma'rifat, bil alamiyati, sebab nama alamiah. Maksudnya alamiah itu nama. Bukan alamiah bahasa Indonesia loh ya. Maksudnya alamiah di sini nama. Nah itu kaidah asalnya seperti itu. Sahibul hal wajib berupa isim ma'rifat. Adapun halnya wajib berupa isim nakiroh. Ya kan kemarin udah dibahas. Namun wakot yakunu. Nah ini ilmu nahwu begitu. Wakot yakunu, dan terkadang ada apa sahibuha, sahibul hal, nakirotan, itu berupa isim nakiroh. Sima'an, dengan didengar dari orang Arab. Oh, simai, ngerti? Jadi ada simai, ada kiasi. Diperhatikan. Kalau sima, kan sami'a yasma'u sam'an sima'an, itu berita turun temurun dari mulut ke mulut yang diterima dari orang Arab. Itu namanya sima'nya. Ada yang kiasi. Kiasi itu apa? Kaidah bakunya
umum. Oh gitu loh ya. Nanti ada belakangannya. Nahu contohnya sahibul hal yang berupa isim nakhiroh sabda Nabi ini. Wasalla waro'ahu rijalun qiyaman. Jadi sholla nabiyun wasalla waro'ahu rijal sholla nabiyun wasalla waro'ahu rijalun qiyaman. Nah itu wasalla dan sholat waro'ahu di belakang Nabi siapa rijalun laki-laki banyak, itu sahabat. Qiyaman beta dari mana beta baru tiba? Hai? PKI. Akan lagi G30S PKI sekarang ya. 30 al diangkat kepalanya. Ntar ngantuk lagi. Nah itu qiyaman hale orang-orang yang berdiri. Ntar ditulis di papan tulis biar nyambung kalian. Fasalla dalam sabda Nabi wasalla waro'ahu rijalun qiyaman. Fasalla maka bermula lafaz shalla fi'lun madhin itu fi'il madhi. Mabniun yang dimabnikan ala fathin atas mabni fatah. Muqaddarin yang dikira-kirakan ala akhirihi atas akhirnya shalla. Mana yang mencegah min zuhurihi dari nampaknya fatah apa at-ta'adzuru uzur. Karena shalla huruf akhirnya berupa alif. Waro'a bermula lafaz waro'a dzarfu makanin itu dzaraf makan mansubun yang dibaca nasab ala dzarfiyati atas sebagai dzaraf al makaniyati yang bangsa tempat. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya waro'a fathatun zahiratun itu fathah yang nyata fi akhirihi dalam huruf akhirnya waro'a. Huruf akhirnya apa? Hamzah. Wa waro'a dan bermula lafaz waro'a mudhofun itu isim mudhof. Wal ha'u dan bermula haknya waro'ahu kan asalnya begitu. Mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Mabniun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dhamm fi mahalli jarrin dalam mahal jar. Warijalan dan bermula lafaz rija warijalun dan bermula lafaz rijalun fa'ilun itu sebagai fa'il. Wa qiyaman dan bermula lafaz qiyaman khalun itu sebagai khal minhu dari lafaz rijal. Udah segitu dulu diperhatikan. Nih ini kalau yang terutama bagi anak baru pasti baru dengar. Kalau yang udah pernah ngaji Asmawi enggak. Kan kemarin disebutkan wa ayyakuna sahibul khali rifatan. Sahibul khal barusan kok dibaca. Sahibul khal itu wajib berupa isim rifat. Ini contohnya. Ja'a zaidun rogiban. Zaidun khal rogiban. Selain fa'il sahibul hal. Marifat bukan? Marifat kan? Karena alam nama. Itu kaidah umumnya seperti itu. Namun ada, nah ini pentingnya kalian harus ngerti perbedaan pendapat. Supaya ketika ada pendapat orang lain yang beda, kita nggak langsung memvonis pendapat itu salah. Boleh jadi orang tadi ngikuti pendapat yang lain. Selagi ada argumen, ada pijakan ilmu, itu jelas maksudnya. Ini ilmu menghargai pendapat orang lain. Nah dalam sabda Nabi, sholla nabiyun qaidan wa sholla waro'ahu. Nah ini yang menjadi contoh. Wa sholla waro'ahu rijalun qiyaman. Nah diperhatikan, wasolat dan sholat waro'ahu di belakang Nabi. Hu ini kepada Nabi. Siapa yang sholat rijalun? Ini lafaz rijalun pertama sebagai
fa'il. Keduanya sebagai sahibul hal. Qiyaman sebagai hal. Ini udah jelas, udah memenuhi syarat qiyaman. Hal berupa isim nakirah. Nah, yang menjadi masalah ini lafadz rijalun. Ini nakirah apa ma'rifat? Nakirah apa ma'rifat? Ma'rifat apa nakirah? Ntar lu ambil yang belakangnya lagi. Nur, ma'rifat apa nakirah, Nur? Loh, nakirah. Loh, kok nakirah? Sebagai sahibul hal, kan dia berupa nggak isim ma'rifat. Nah, ini didengar keterangannya dari orang Arab, kaidahnya namanya simaiyun. Apa itu simaiyun? Berita informasi yang didengar dari orang Arab. Diperhatikan. Ngantuk di. Oh. Nanti pembandingnya simai ada kiasi. Bawahnya itu berikutnya sabar. Loh. Kalau nggak salah, contoh syair itu. Lamiyatun, lamiyata, muwakhisan, nah, ini ntar. Cuman awalnya yaluhu ka'annahu khilalu. Syair itu. Yaluhu ka'annahu khilalun. Li miyata muwakhisan tilalu. Oh, itu contohnya. Udah segitu dulu. Ini simai. Maksudnya simai apa? Ada sahibul hal, yaitu lafadz rijalun berupa isim nakirah, dan itu didengar berkali-kali, berulang-ulang. Kalau bahasa ilmu hadisnya mutawatir dari orang Arab. Begitu loh. Oke. Au kiasan atau dengan kiasi. Kiasi itu analog yang ada kaidah umumnya. Liwujudil musawwighi, karena wujudnya musawwigh. Musawwigh itu perkara yang membolehkan isim nakirah menjadi sahibul hal. Atau dalam bab mubtada, sesuatu yang membolehkan isim nakirah sebagai mubtada. Mubtada itu kan awalnya wajib berupa isim ma'rifat. Terkadang ada mubtada berupa isim nakirah. Itu jelas. Selagi ada musawwigh. Apa itu musawwigh? Pemboleh gampangannya. Liwujudil musawwighi, karena wujudnya musawwigh. Itu sulit loh, masalah musawwigh. Kalian kalau yang belum pernah belajar ilmu nahwu yang matang, sulit. Liwujudil musawwighi, karena wujudnya musawwigh, pemboleh isim nakirah menjadi isim nakirah menjadi sahibul hal. Min taqaddumil hali, nyatanya dari mendahuluinya hal alan nakirati, atas isim nakirah. Nahwu qauli syair, itu syairnya kalian lihat yang di luar garis. Qauluhu limiyata tamamuhu yaluhu ka'annahu khilalun limiyata muwakhisan tilalu. Ketemu no? Ya, nih kalian biar belajar menghargai kitab yang ada di luar nih. Ini kan kitab khasiyah namanya. Di luarnya ini qauluhu limiyata ila akhirih tamamuhu yaluhu dan seterusnya. Itu pentingnya ngaji kitab khasiyah. Wa hadzal bait qalahu katsirun izzah wa miyah. Ada yang mengatakan ini bait ini disampaikan oleh izzah dan miyah. Siapa itu miyah? Alamu mro'atin.
ala nama perempuan. Wal muwakhis al kofru la anisalahu. Muwakhis itu maknanya kofru. Kofru itu apa? Sepi. Kalau rumah habis digusur, perkampungan habis digusur apa namanya? Sepi apa rame? Nah, udah sepi, bekas gusuran. La anisalahu. Nah, yang tidak ada nyaman itu maujud. Wat tolalu bi fathit ta'i, tolal ya, bukan tilal. Saya salah tadi. Tolal. Bukan tolol. Ya, tolal ya. Ntar lu bacanya wat tolol lagi kan, saya kacau lagi ya. Maknanya tolal wa huwa ma sakhoso wartafa min atharid diyar. Jadi hale tinggi. Jadi tolalun bermula bekas rumah, bermula bekas rumah. Limiyata milik empok miyah, muwakhisan hale yang tinggi. Itu yang menjadi contoh ya. Tolalun bermula bekas jejak rumah. Limiyata itu punya miyah, ngerti? Muwakhisan hale tinggi. Ini tolal mubtada sekaligus sahibul hal. Jelas? Wih, nyambung. Ini sahibul halnya berupa isim nakiroh. Oke, nyambung? Oke, kalau emang ini lanjut. Falamiyata, maka bermula lafaz lamia. Limiyata. Falimiyata, maka bermula lafaz miyah. Alamu harfu jarrin, bermula lamnya itu huruf jar. Wa miyatu, dan bermula lafaz miyatu. Kalau i'rab hikayah wa miyata. Majrurun itu dibaca jar bilami dengan huruf jar lam. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya miyah al fathatu, itu fathah. Ini kan tuh limiyata, tanya kan dibaca apa? Ta ini bukan dibaca nasob. Orang lamnya huruf jar, berarti dibaca apa? Dibaca apa? Dibaca jar, tanda jarnya fathah. Kenapa? Isim. Lu nyoret-nyoret apaan sih? Lagian udah balik kemari kitabnya, lu masih ngeliatin yang bawah aja, udah ke atas. No, pindah ke sono. Makanya disimak. Ini laron banyak banget sih Li'anahu, karena sesungguhnya lafaz miyah ismun itu isim layan sorifu, yang tidak menerima tanwin apa isim. Wal mani'u, dan bermula pencegah. Wal mani'u, dan bermula pencegah lahu bagi isim minas sorfi, dari sorof, dari tanwin. Al alamiyatu, itu alamiah. Maksudnya alamiah apa tadi? Nama. Wat ta'nisu, dan taknis perempuan. Wal jaru wal majruru, dan bermula jar dan majrur. Khobarun muqaddamun, itu khobar yang didahulukan. Jadi limiyata itu khobar nih ya. Wa tolalun, dan bermula lafaz tolal. Wa tolalun, dan bermula lafaz tolal. Tak ulangi, tolal. Ntar lu kalian bacanya tolol lagi. Mubtadaun itu lafaz, mubtadaun itu mubtada muakhirun, yang diakhirkan. Wa muwakhisan, dan bermula lafaz muwakhisan. Halun itu hal minhu, dari tolal. Nah, ini sahibul hal isim nakiroh sekaligus mubtada, boleh karena sudah ada musawwik.
Apa itu musawwiknya? Khobarnya didahulukan. Oh, ngerti? Umpamanya kan dalam contoh yang lain begini, fiddari rajulun, boleh. Itu tetap di dalam rumah, rajulun bermula seorang laki-laki. Boleh. Kenapa boleh? Mubtada berupa isim nakiroh, tapi mubtadanya tak ditaruh belakang, khobarnya ditaruh duluan. Nah, khobar didahulukan, mubtada dibelakangkan, itu salah satunya musawwik. Kan dalam alfiyah wala yajuzul ibtida bin nakiroh malam yufid ka ingga zaidin namiroh. Wahal fatan, termasuk wahal fatan fikum fama khillul lana warajulun minal kirami indana. Itu kalau di alfiyah banyak sekali lah contoh-contohnya. Oke, au takhsisun nakirati bil wasfi. Salah satu musawwik yang berikutnya, au takhsisun nakirati, atau dikhususkannya isim nakiroh bil wasfi dengan disifati. Nahwu qaulis syairi. Nah, coba kamu lihat atas kalau begitu, yang di luarnya ada nggak penyairnya gitu? Nanti ada biasanya. Masa belum ketemu. Nanti kalian lihat, kadang-kadang penting. Nahwu qaulis syairi, itu seperti ucapan penyair. Najaita ya Rabbi. Ntar dulu. Najaita ya Rabbi Nuhan. Bahara apa ini? Najaita ya Rabbi Nuhan wastajab talahu fi falakin makhirin fil yami maskhuna. Bukan. Najaita ya Rabbi Nuhan wastajab. Bahara apa no? Najaita ya. Belum ketemu. Najaita ya Rabbi Nuhan wastajab talahu fi falakin makhirin fil yammi maskhuna. Najaita ya Rabbi Nuhan wastajab talahu fi falakin makhirin fil yammi maskhuna. Wa asyayat ubi ayatim mubayyinatin fi qaumihi alfa amil ghairi khamsina. Ya sama dengan Rabbi Mustafa. Mustafilun tawilun ya, tawil ini. Tawilun najaita ya Rabbi Nuhan wastajab talahu fi falakin makhirin fil yammi maskhuna. Najaita, menyelamatkan siapa engkau ya Rabbi, hai Tuhanku. Nuhan pada Nabi Nuh. Wastajabta, dan mengijabah siapa engkau lahu kepada Nabi Nuh. Fi falakin, di dalam perahu, makhirin yang penuh gampangannya, fil yammi, di dalam apa namanya, ombak, mashunan, hale dipenuhi muatan. Mashunan hale dipenuhi muatan. Wa'asa, dan hidup siapa Nabi Nuh. Yat'u, hale mengajak siapa Nabi Nuh, mengajak kaumnya, bi ayatin, dengan ayat-ayat, mubayyinatin, yang menjelaskan kebesaran Allah, bi ayatin, dengan ayat-ayat kebesaran Allah, mubayyinatin, yang menjelaskan, fi qaumihi, di dalam kaumnya Nabi Nuh, alfa amin, dalam 1000 tahun, ghaira khamsina, kecuali 50 tahun. Kalau 1000 kecuali 50 berapa? 1000 kecuali 50 tahun berarti berapa? Oh, kagak pecus matematika lu. 1000 kecuali
50 berapa? Berapa? Lah yang ngomong, makanya lagi Seno doang yang jawab, saya nggak ladenin, lu yang lain udah ngapain? Jadi Nabi Nuh dakwah itu selama 950 tahun. Itu bahasanya lainnya alfa amin ghaira khamsina. Kan di ayatnya kok emang begitu. Gitu loh. Nah itu yang menjadi contoh lafadz maskhunan, fa maskhunan, maka bermula lafadz maskhunan, halun itu sebagai hal. Mana sahibul halnya? Min falakin, dari lafadz falak. Cuman al-mukhassisi yang ditaksis bil wasfi dengan sifat ba'dahu setelah lafadz falakin, yaitu disifati dengan lafadz makhirin. Tuh jelas. Jadi boleh. Tuh gitu loh. Bi idhofatihi bener ya? Kelewat saya. Udah titik segitu dulu. Udah perhatikan. Ini nggak usah saya tulis lah. Kalian lihat itu. Najaita ya Rabbi Nuhan wastajabta lahu fi falakin makhirin fil yammi maskhunan. Maskhunan al. Disimak yang benar. Jangan mainan. Maskhunan itu hal. Nyambung? Mana sahibul halnya? Fi falakin. Falakin itu ma'rifat apa nakirah? Nakirah, nggak ada alnya. Boleh. Karena udah disifati dengan lafadz makhirin. Tuh nyambung? Tuh itu kudu paham. Nah, kalau nggak serius lah, nggak bakalan paham, begitu loh. Au bil idhofati, atau dengan idhofah nakiroh dimudhofkan kepada isim nakiroh. Nahu qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fi arba'ati ayyamin sawa'a. Fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin. Fi arba'ati ayyamin, dalam 4 beberapa hari. Itu sahibul halnya. Arba'ah dimudhofkan kepada ayyam, boleh. Sawa'an hale, sama. Lis-sa'ilina, bagi orang-orang yang meminta. Lis-sa'ilina, bagi orang-orang yang meminta. Fasawa'an, ini loh apa? Waron loh, masya Allah. Gak masuk ke baju. Fasawa'an, maka bermula lafadz sawa'an. Halun itu terkibnya sebagai hal. Berarti kan, jadi biar nyambung. Min arba'atin, dari lafadz arba'ati tadi. Fi arba'ati ayyam. Al-mukhassasi, kalau enggak al-mukhassas adalah yang ditaksis. Al-mukhassasi yang ditaksis ila ayyamin, kepada lafadz ayyam. Ila ayyamin, kepada lafadz ayyam. Awuku'uha, udah segitu dulu. Saya rasa gampang lah. Fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin. Kalian lihat kitab. Sawa'an itu sebagai hal. Ngerti? Fi arba'ati ayyamin. Arba'ati ma'rifat apa nakirah? Nakirah. Tapi udah dimudhofkan. Isim nakirah dimudhofkan kepada isim nakirah. Kan berarti sama-sama nakirah. Beda kalau umpamanya nih pulpen. Umpamanya kolamu zaidin, berarti pulpennya itu kan ma'rifat. Orang zaidnya ma'rifat. Tapi kalau kolamu rojulin, pulpennya seorang laki-laki, pulpennya orang itu kan nakirah. Rojul di sini. Itu namanya isim nakirah yang udah ditaksis.
Jadi keumumannya sudah dikhususkan. Jadi hampir sama dengan ma'rifat walaupun bukan ma'rifat. Ini empat apa? 4 hari. Oh kan keumuman 4 ini kan umum. Bisa 4 orang, bisa 4 rumah, bisa 4 mobil, bisa 4 macam-macam. Nah begitu 4 dimudhofkan kepada ayam, jadi kan bisa kerucutkan. Oh 4 yang dimaksud adalah 4 hari. Walaupun belum ma'rifat, tapi minimal 4-nya bisa dibatasi keumumannya. Nyambung nih. Oh, begitu kok mau pada ngajinya main-main nggak bakal paham. Itu namanya takhsis. Begitu loh. Fasawaan maka bermula lafaz udah tadi ya. Sekarang apa? Awukuiha atau jatuhnya hal ba'da nafyin setelah nafi, au syibhihi atau yang menyerupai nafi, minan nahyi nyatanya dari nahi, wal istifhami dan istifham. Salah satu musawwek, perhatikan, salah satu musawwek itu adalah jatuhnya lafaz yang didahului oleh nafi atau istifham. Tuh, nafi atau sejenis. Ya, sejenisnya nafi itu apa? Nahi atau istifham. Ini contohnya. Mahammamin mautin khiman waqiyan walataro min ahadin bagia. Mahammamin mautin, mahamma tidaklah menyelamatkan, min mautin dari kematian, apa khiman penyelamat, wakian hale bisa menjaga, itu yang menjadi contoh wakian. Wala taro dan tidak melihat siapa kamu, min ahadin pada seseorang, minnya zaidah, perhatikan, min ahadin pada seseorang, walaupun itu ada min gitu loh. Itu maknanya enggak mempunyai makna minnya. Min dan ngaji lu seperti itu, kalau enggak waktu yang lama dan serius enggak bakalan paham. Jelas. Min ahadin pada seseorang, minnya jangan diartikan karena minnya zaidah. Udah lu mau ngaji kemana kok kalau nggak belajar ilmu nahwu bakalan paham. Udah gitu aja. Tapi udengnya dia gede, bodoh amat. Jelas. Karena kaidah ilmu nahwu ya memang seperti itu. Gitu loh. Bagian itu menjadi contoh hale tetap atau utuh. Lah itu ada 2 sahibul hal. Pertama khiman, itu nakiroh. Yang kedua min ahadin. Ahad itu isim. Isim dijawab kalau ngerti isim apa? Lah begitu lu kok nyambung komunikasi, jangan bengong aja. Kalau gue pancing pertanyaan lu harus kompak jawab. Jadi menandakan kalian ngajinya nyambung. Mau jangan meleng ngaji sama saya mah. Tuh perhatikan, nggak usah ditulis karena itu contohnya syair, gampang kalian memperhatikan. Itu yang pertama, mahamma min mautin khiman waqiyan. Nggak ada seorang pun yang terbebas dari kematian, apapun, siapapun dia. Itu maksudnya mahamma min mautin khiman waqiyan. Ya, nggak ada seorang pun yang selamat dari kematian. Lah, dalam kalimat waqiyan itu hal. Dilihat kitabnya. Waqiyan itu hal. Mana sahibul halnya? Khiman. Mahumma min mautin khiman. Jelas? Kok sahibul halnya khiman berupa isim nakiroh? Boleh.
karena didahului oleh ma. Ma itu adalah huruf disimak. Ma itu adalah huruf nafi. Nyambung. Lah yang separuhnya syair, wala taro min ahadin bagian. Bagian itu hal. Mana sohibul halnya? Min ahadin. Gak saya tulis, orang gampang. Kalau semuanya ditulis mah begitu loh. Lah apa musawiknya? Jatuh setelah la. Oh, mau lanahi kek, lanafi kek sama baik. Apa bedanya lanahi? Lanahi larangan. Kalau lanafi, nafiat mentiadakan. Cuman dilihat, kalau lanahi menjazmkan, kalau lanafi enggak menjazmkan. Nyambung no? Lah kudu paham. Fawakian, maka bermula lafaz wakian, halun itu sebagai hal. Min khiman, dari lafaz khima. Al masbuki, yang didahului bin nafi, dengan nafi. Nafinya apa tadi? Ma. Oh, kan nyambung berarti. Wabakian, dan bermula lafaz bakian, halun itu sebagai hal, min ahadin, dari lafaz min ahadin. Kadzalika, seperti itu, didahului oleh la. La-nya lana. Ayo, la nahi apa la nafi? Nahi apa nafi? Nafi. Lu mau bledok loh. Ini apa? Seno. Kalau la nahi itu begini, la taro. Jelas gak? Ini nahi. Kalau la taro, kan ada. Ini berarti lanya lana. Lah, seno aja masih salah melulu lu. Ngerti gak? Maka belajar nahu kudu jeli. Kudu teliti. Kalau kalian udah bisa, mau debat sama siapapun gak bakalan gentar. Rumusnya begitu. Baru dalam ilmu nahu ya bener atau salah. Oh, jelas kan? Oh, suruh ngopi makanya batuk. Al mau ngopi, kali mau, pokok mau beli. Enak itu Pak, minta Ustaz, jangan. Apa ini tumben Adi sama Aska ngantuk gak? Itu tumben gak ngantuk lu. Itu tadi tidur Fakhri. Wah iya, bismillah. Ini tumben ya, alhamdulillah gak ada yang ngantuk nih. Ya, semalam berapa orang? 5 semalam ya. Adi, Kevin, Fakhri, Andre, sama siapa? Iya mah Aska ya. Belah iya, sekarang nggak ada, alhamdulillah. Tuh nyambung ya. Oke, sekarang lanjut berikutnya. Nah, ini syair juga, wa mithalun nahyi, dan bermula contohnya nahi. Nah, itu kalian lihat atasnya ada nggak? Biasanya ada lengkapnya. La yabghim ru'un alam ri'in mustasila. La yabghim ru'un wala yabghim ru'un alam ri'in mustasila. Atasnya nggak ada no? Nggak ada. La yabghi, tidak boleh semena-mena. Bagong itu, ngerti bagong ya? Bagong itu kalau kalau bahasanya orang Sunda kasar atau orang Betawi, bagong itu kan babi. Iya. Iya kan? Itu kalau bahasa Sunda atau bahasa Betawi, bagong lu itu katanya maksudnya bagong itu kalau dalam bahasa Jawa yaitu bagian itu loh. Bago. Gini apa? Bago ya bagian gitu.
Tuh ngerti gak? Karena kemasukan la, ini yang barusan saya salah tadi. Kan gini, ini kan la taro. Nah ini bago ya begi berarti kan la ya begi. Tidak boleh kurang ajar, tidak boleh semena-mena. Itu maksudnya la ya begi. La ya begi mruun. Siapa umruun seseorang alam riin atas orang lain, mustazhilan hale meremehkan, menggampangkan. Maka saya selalu pesan sama kalian, yang gede jangan seenaknya berbuat semena-mena sama yang kecil. Budakin nggak boleh, main nyuruh nggak boleh. Yang kecil juga tidak boleh songong pada yang besar, kan gitu. Ini tata cara bergaul. Kata Nabi, laisa minna malam yarham soghirona walam yahtarim kabirona. Tidak diakui umatku, tidaklah termasuk umatku, kata Nabi, orang yang tidak sayang kepada yang lebih kecil, tidak hormat kepada yang lebih besar. Nah ini semakna dengan sabda Nabi, la yabghim ru'un alam ri'in mustazhilan. Gak boleh, seseorang tidak boleh berlaku semena-mena atas orang lain dengan jalan meremehkan, menggampangkan. Tuh jelas. Coba sekarang, siapa yang kemarin yang pada bersihin Ipi sama Bella? Bersih gak lu bersihin kemarin? Sekarang lu bersih apa enggak? Santi, lu apa lu fungsi lu di sini lu? Sekarang kamar mandi bersih apa enggak? Kemarin lu lihat, kemarin kamu lihat saya bersihin kamar mandi, kloset itu, kloset tempat kalian berak, pakai tangan saya mah. Lu lihat kan kemarin? Lu Don, lihat kan Don? Kalau lu kan jijik, saya nggak ada jijik-jijikan. Saya buktikan sama kalian, saya bukan orang yang tukang nyuruh, tapi saya pekerja. Lu ngerti? Semalam lu pada tidur, ya kan saya tetap bersihin di sini. Ketahuan masih belepetan. Karena itu sengaja nggak saya siram. Riu lewat aja, omelin sama saya mah. Maksudnya kalau yang semalam belum itu sengaja lu bersihin, gitu loh maksudnya. Nyambung itu. Ngerti yuk? Tuh. Jadi saya nggak hanya sebagai orang-orang yang nyuruh gini-gini, enggak. Tapi saya kerjakan sendiri. Saya contohkan. Odon mah hanya saya suruh ini aja semalam. Ini Ramli kemana Ramli ini? Sakit. La ilaha illallah. Baru diajak gosok WC begitu aja udah meriang. Alah Ramli cemen harus saya bilang mah. Ya. Lah saya mah kan dari lu udah pada molor mah kan sampai jam berapa semalam pin lu lewat? Jam 12. Saya berhenti jam 2 aja sama di sini. Ngerti gak? Kan lu udah molor. Jam 2 pagi itu saya masih bersihin kamar mandi, saya masih bersihin tempat wudhu. Dan saya nggak hanya nyuruh sama kalian, saya kerjakan sendiri. Karena hasil kalian nggak ada yang beres. Ngerti maksudnya kan? Nah, kalian pun nggak boleh. Ini bukan hanya contoh, maksudnya contoh dalam ilmu nahwu, tapi buat bukti kalian. Jangan mentang-mentang punya, mentang-mentang gede, mentang-mentang ada, kemudian berbuat semena-mena. Itu sudah jelas. La yabghim ru'un alam ri'in mustas. Lu hafalin. Kalau di Alfiyah ada lengkap. Cuman di sini saya lihat di luarnya nggak ada. Kebetulan saya itu nggak hafal saya. Maksudnya separuhnya nggak hafal. La yabghim ru'un alam ri'in mustashila. Fa mustashilan. Maka bermula lafaz mustashilan. Halun itu sebagai hal. Minim ru'un dari lafaz umru'un. Umru'un yang pertama. Udah ada tuh al-awwalu yang pertama, al-masbuk yang didahului,
Al-masbuku yang didahului bin nahyi dengan nahi. Nah itu yang menjadi contoh. La yabghim ru'un. Lafaz umru'un yang pertama kan nasi uduk lagi lu. Apa lu Reza? Apa tadi? Nasi uduk lu. Gua ketok pala lu. Nakiroh. Dodol siak mah. Ya enggak? Lah kan nakiroh. Cuma yang menjadi sahibul khalis itu umruun yang pertama. Gitu loh. Jadi boleh karena udah didahului lana nahi. Ini nahi bukan nafi. Sebenarnya tanggung ya. Wakadzalika udah besok dah. Teman udah habisin lah, udah. Ya iyalah. Ntar habis sisa siapa yang isi? Kalau Ustadz Gofur datangnya kadang-kadang 8:30, ya enggak? Guru termasuk santri, kan santri ada yang santri telatan. Guru yang telatan kok banyak. Contohnya Ustadz Gofur gitu aja ya. Ngaji habis sisa datangnya 8:30. Lah, kelarnya jam 9. Ngaji setengah jam pikir. Apa dapatnya? Baru alhamdulillahirabbil alamin pembukaan udah habis waktunya. Ngerti? Kalau saya nggak ada cara begitu ngaji nggak kenyang ibaratnya orang ngopi mah. Udah tanggung habisin ambil nungguin Ustadz Gofur. Wa kadzalika dan seperti itu sahibul hal harus berupa isim ma'rifat. Al aslu bermula asalnya fil hali di dalam hal antakuna itu bahwasanya jadi apa hal, ada apa hal, ada itu mustaqqotan harokatin. Mustaqqotan itu berupa isim mustaq. Maksudnya isim mustaq bukan isim jamid. Paham? Mustaq ngerti maksudnya mustaq? No. Paham nggak? Isim mustaq itu seperti rokiban. Itu dari rokiba yarkabu rokban wa markaban fahuwa rokibun wa kamar. Itu namanya mustaq. Isim yang bisa ke tasrif. Nah, ada isim jamid yadan biyadin. Nah, kan itu gak kesarif. Lu tasrif gimana? Yadiyu agak bisa. Orang yadan itu tangan kok. Ngerti? Itu jamid namanya. Faroki karokiban seperti lafaz rokiban. Mustakun itu mustak keluar minar rukubi dari masdar rukub. Wakot takunu dan terkadang ada apa hal, ada itu jamidatan berupa isim jamid. Maksudnya isim jamid, isim yang tidak bisa ditasrif. Isim yang tidak bisa ditasrif. Jadi jamid itu keras. Nih, perhatikan. Ntar habis sisa kan, sekarang udah sisa. Ntar kan dilanjut tuh Ustadz Gofur. Salah satu syarat istinja, kalau nggak ada air itu kan boleh pakai benda keras. Benda keras itu bahasa Arabnya jamid, lawannya ma'e. Kalau ma'e bukan mate memati. Ma'e itu benda cair, air. Ngerti? Oli kok ma'e. Lu mau cebok pakai oli? Minyak sayur. Lah iya kan? Nah, kalau nggak ada ma'e dalam arti air, maka dibolehkan istinja pakai benda yang namanya jamid. Nah, syaratnya harus koliin. Koliin itu apa maksudnya? Yang bisa mengangkat najis ghairu amlasin, yang tidak halus. Kan bahasa takrib begitu, lu lihat dong Fathul Qorib. Jelas gak? Tuh, itu jamid. Nah, jamid dalam ilmu fikih seperti itu. Dalam ilmu nahwu, isim yang tidak bisa berubah-ubah itu namanya isim
Lo jamit lo, mutar kata demit lagi. Demit dia lah. Ya, isim apa tadi? Isim apa? Jamit apa demit? Dengerin al. Jamit. Ntar demit lagi. Lah iya kan? Tuh kalau ngelihat Boko gitu kan imut-imut ya enggak? Ngelihat Adi imut-imut, ngelihat Al amit-amit. Ya. Aduh. Udah jadi Al. Udah tadi 4.000 enak aja melotot mulu. Udah habis. Salah sendiri ah. Lah, orang udah dikasih 4.000. Apa jatah lu 4.000? Mak lu nyuruh. Ya enggak? Fatu awalu maka ditakwili ababi dengan jamidah nahwu qoulihi ta'ala fangfiru subati fangfiru subata fangfiru maka pergilah siapa kalian semua subata hale orang-orang yang mutafarriqina orang-orang yang bercerai-berai maksudnya misah-misah. Jangan gerombolan tapi teknis pertempuran karena gerilya harus pisah-pisah. Dalam kalimat fangfiru al-fa'u itu bermula fa'nya bihasabima itu tergantung i'rab qabla yang sebelumnya. Sebelumnya fa' fangfiru jadi sebelumnya apa nanti dilihat di Quran. Fangfiru maka bermula lafaz infiru. Fi'lu amrin itu fi'l amar mabniun yang dimabnikan ala hadfin nuni atas membuang nun. Mau pulang Ki? Kali mau pulang mau pamit kagak enak lah. Pulang ntar kagak enak lagi katanya mulai ngaji gitu. Wal wawu dan bermula wawunya infiru fa'ilun itu sebagai fa'il. Wa subata dan bermula lafaz subata halun itu sebagai hal. Nah itu subata itu termasuk isim jamid. Minal wawi dari wawu. Jelas ya. Wa antakuna dan bahwasanya ada apa hal mungkolabatan itu muntakilatan itu ya. Muntakilatan itu sifat permanen muntakilatan sifat berpindah-pindah enggak permanen. Intakola yan takilu. Nih contohnya Ja'a Zaidun rogiban. Rogiban itu sifat permanen apa sifat sewaktu-waktu? Sewaktu-waktu itu namanya muntakilah. Intakola itu loh nakola pindah-pindah. Kan kadang-kadang datang Zaid datang dengan menunggang motor kayak nunggang mobil kayak enggak. Kadang-kadang datangnya Zaid jalan. Karena udah aki-aki, kadang-kadang pakai kursi roda. Kursi roda yang enggak ada dinaikin gerobak didorong. Iya enggak? Lah itu maksudnya muntakilatan. Hal itu enggak sifat permanen. Asalnya begitu nyambung kan ya? No. Beta. Nyambung tidak beta? Namun wakot takunu. Nah berarti kan itu kot masuk kepada takunu. Itu menunjukkan makna taklil kadang-kadang. Wakot takunu dan terkadang ada apa hal lazimatan itu perkara yang menetap, yang melekat, pasti. Kama fi qaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala wal haqqu musaddiqon. Wa bermula Al-Quran, al-haqqu itu kitab yang hak. Musaddiqon hale membenarkan. Al-Quran adalah kitab yang hak yang membenarkan tentang kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Nah, musaddiqon di situ bukan pindah-pindah. Kadang Quran itu benar, kadang-kadang enggak, bukan begitu maknanya. Nyambung kan, no? Nah itu musaddiqon itu maknanya permanen. Fa musaddiqon maka bermula lafaz musaddiqon mulazimun itu netepi lil haqqi terhadap lafaz al haq yaitu kebenaran. Wa qaulihi dan seperti ucapan
orang Arab, luarnya ada nggak? Nggak ada. Maksudnya ucapannya siapa ini gitu loh. Nah ini seperti ucapan orang Arab, khalaqallahu zirafata. Khalaqa menciptakan siapa Allah az-zirafata pada jerapah. Wih, harokatnya bener. Jerapah itu aslinya bahasa Arab, zirafah itu. Az-zirafata pada jerapah. Yadaiha atwalu min rijlaiha. Yadaiha hale. Itu yadaiha gitu ya. Hale kedua apa namanya, tangannya, maksudnya masa jerapah punya tangan? Maksudnya tangannya jerapah maksudnya apa? Kaki depan gitu loh. Ya daya hale kaki depannya zirafah. Atwalu itu lebih panjang min rijlaiha. Dari kedua kaki belakangnya zirafah. Kalau enggak gini, khalaqa menciptakan siapa Allah az-zirafata pada jerapah. Yadaiha yaitu gitu. Kalau lihat itu badal. Za itu kedua kakinya jerapah. Atwala hale lebih panjang min rijlaiha dari kedua kaki jerapah. Fayadaiha maka bermula lafaz yadaiha badalun itu sebagai badal minaz zirafati dari lafaz zirafah. Badala ba'dzin min kullin dengan badal ba'dzu min kull. Wa badalul mansub dan bermula badal yang dibaca nasab itu mansubun. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya yadaiha tadi al ya itu ya niabatan karena sebagai ganti anil fathati dari fathah. Li'annau karena sebenarnya yadaiha itu musannan berupa isim tasniyah. Ada benar yang kedua tadi. Atwala itu menjadi hal. Hale wa atwala dan bermula lafaz atwala halun itu sebagai hal. Min yadai dari lafaz yadai. Min yadai az-zirafah dari ya lafaz yadai dari lafaz yadi az-zirafah tadi. Watul dan bermula panjangnya kaki depan. Lazimun itu tetap lahuma bagi yadai az-zirafah. Nih jerapah itu kan kalian tahu jerapah kan ya? Kan kaki depannya panjang apa pendek? Panjang dibanding kaki belakang. Panjangnya kaki jerapah, panjang kaki yang depan itu permanen apa pindah-pindah? Ya permanen. Ngerti kan? Nah, terkadang hal itu ada yang sifatnya permanen dan tidak berpindah-pindah. Itu tadi khalaqallahu az-zirafata. Allah menciptakan pada jerapah. Yadaiha yaitu kedua kakinya, maksudnya kedua kaki depannya jerapah atwala hale lebih panjang min rijlaiha dari kedua kakinya jerapah, kaki yang belakang maksudnya. Lu ngerti jerapah gak sih? Udah gampangannya begini, si Ryu suruh nunduk begitu jadi kayak barongsai gitu sama odon. Ya udah nanti dari jerapah. Ngerti jerapah nggak? Al. Begini gimana jerapah? Kan lebar anunya kan panjang. Anu kan ya. Oh kakinya ini panjang depan. Ini al ceritanya jerapahnya. Ya enggak? Kakinya belakang pendek. Ini kok kayak al Pak, udah biarin aja lah. Ya. Jelas ya? Nah itu sama aja. Wal haqqu musaddiqon. Lafaz musaddiqon itu hal, sahibul halnya adalah al haq.
Nah, itu sifatnya permanen. Ada hal yang tidak mungkolabah, tidak berpindah-pindah, muntakilah, tapi justru malah lazimah, sifat yang menetap, sifat yang melekat. Udah Amir, ntar lu digalakin sama itu laporan ke maklu kayak kemarin lagi gitu ya nggak? Mau dicandain doang sama Gatot ya Tot ya. Yang ketawa lu Tot, Gatot lu gagal total. Gatot ya nggak? Oke ya, babut tamyizi udah besok. Besok malam apa? Libur. Nah, itu kan besok 103 tuh. Syair lagi tuh, apalin tuh. Atah juru laila bil firaqi habibaha wa makana nafsan bil firaqi tatibu. Tuh. Terus halaman 104 lagi tuh. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Tuh. Syair mulu. Oh. Halaman 107 syair lagi. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu wa kullu na'imin la makhala tazailu. Tamullun najama ma adani fa innani bikullil ladhi yahwi nadimi ya muli. Itu syair lagi. Kudu canggih itu. Maka syair-syair yang seperti itu kuasai. 111 ada lagi tuh 2 syair. Wa aghfaru awra'al karimit tikharahu wa a'ridhu an satmil laimi takarruma falaita libihim kauman idha, dan seterusnya dah. Syair mulu dah. Makanya kudu rajin, kudu getol, oke? Oke dah. Halaman berapa tadi? 102. Besok lah kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.